warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Ibu, Nurfika Putri Utami, channel media pembelajaran kimia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang termokimia ya. Jadi materi ini ada di kelas 11 semester 1. Tapi sebelum lanjut, Ibu ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi atau materi-materi yang nantinya akan Ibu bagikan selalu di channel YouTube Ibu ya. Oke, kita akan lanjut ke materi termokimia. Jadi sebelum kita membahas tentang reaksi-reaksi termokimia, kita akan membahas dulu apa sih definisi dari termokimia ya. Jadi definisi dari termokimia ini adalah cabang dari ilmu kimia ya, atau bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas energi panas dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi ada hubungan antara energi dengan reaksi ataupun prosesnya. Nah, energi di sini dapat mengalami perpindahan ya. Perpindahannya dari mana? Dari sistem ke lingkungan ya. Jadi dari sistem ke lingkungan. Energinya akan berpindah atau juga bisa sebaliknya dari lingkungan ke sistem atau lingkungan ke sistem ya. Oke, kita akan bahas dulu tentang sistem dan lingkungan. Apa itu sistem dan apa itu juga lingkungan ya. Sistem, di sini apa sih pengertian dari sistem? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan diamati perubahan energinya. Jadi yang menjadi pusat perhatian kita untuk diamati nih perubahan energinya ya. Lalu bagaimana dengan lingkungan? Lingkungan adalah hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat juga mempengaruhi sistem. Jadi di luar sistem tapi dia bisa mempengaruhi sistemnya. Jadi sistemnya terbatas jadinya seperti itu ya. Contohnya apa? Jadi misalkan di sini ada gelas beker ya. Ada NaOH, misalkan apa itu NaOH? Natrium hidroksida direaksikan dengan misalkan dengan HCl, asam klorida. Nah, di sini di mana yang disebut dengan sistem? Sistem itu adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian di mana perubahan energinya akan kita amati. Jadi sistem di sini adalah yang ada di dalam beker gelas. Apa itu? NaOH dan juga HCl. Lalu bagaimana lingkungan? Lingkungan ini yang membatasi sistem. Jadi misalkan di sini tabung reaksi ya atau beker gelas, tabung reaksi misalkan. Lalu apa yang mempengaruhinya? Suhu, tekanan. Nah, ini disebut dengan lingkungan. Atau contoh sederhananya kalau kalian membuat teh panas misalkan. Jadi apa yang menjadi sistem? Yang menjadi sistem adalah air teh panasnya ya. Jadi ada air, ada teh seperti itu. Jadi untuk lingkungan apa? Untuk lingkungan misalkan gelas, suhu seperti itu ya. Oke. Bagian dari sistem. Nah ya, jadi berdasarkan dari interaksinya dengan lingkungan, sistem ini dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah sistem terbuka. Apa itu sistem terbuka? Jadi sistem terbuka adalah dia dapat mengalami pertukaran materi maupun energi dengan lingkungan ya. Jadi ada pertukaran materi dan energi ya. Adanya pertukaran materi dan energi. Contohnya apa? Misalkan contohnya Ibu buat Mg, magnesium ya. Ini misalkan direaksikan dengan HCl, asam klorida. Akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan MgCl2 dalam bentuk
aqueous ditambah H2 dalam bentuk gas. Nah, ini direaksikan pada tabung reaksi terbuka. Tabung reaksi terbuka ya. Jadi gas H2 ini ya, gas H2 ini dapat berpindah dari sistem ke lingkungan. Jadi dapat berpindah dari tabung reaksi ini keluar ke lingkungan ya. Sehingga ketika tabung reaksinya dipegang akan terasa panas. Karena apa? Karena suhunya naik. Jadi terjadi pertukaran materi ya, dan juga pertukaran energi. Jadi ketika dipegang itu juga akan terasa panas ya. Oke, lanjut yang kedua adalah sistem tertutup. Jadi sistem tertutup adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran energi, tetapi tidak dapat mengalami pertukaran materi ya. Jadi hanya energi saja, tidak ada pertukaran materi. Contohnya apa? Contohnya seperti sama halnya dengan contoh yang sistem terbuka ya. Jadi direaksikan magnesium dengan asam klorida akan menghasilkan MgCl2 dan juga gas H2. Nah, ini dilakukan pada misalkan tabung reaksi yang tertutup ya, kita tutup. Jadi gas H2-nya ini yang dihasilkan tidak dapat keluar dari tabung. Ya, jadi tetap di dalam. Tetapi ketika tabung dipegang, tetap akan terasa panas. Itu artinya terjadi perpindahan kalor, terjadi perpindahan energi. Seperti itu. Lanjut yang ketiga adalah sistem terisolasi ya. Namanya saja isolasi ya. Jadi dia tidak dapat mengalami pertukaran materi maupun energi ya. Jadi tidak ada pertukaran apapun ketika terjadi pada sistem terisolasi. Contohnya apa? Contohnya sama seperti contoh yang pertama. Tapi misalkan dilakukannya dengan menggunakan termos air panas. Kita tahu ya kalau air panas disimpan dalam termos, kita juga tidak bisa memegang termosnya, tidak terasa panas ketika kita pegang termosnya. Jadi kalau misalkan reaksi ini direaksikan pada termos ya, maka H2-nya ini tidak dapat keluar dari sistem ke lingkungan. Dan juga ketika termos kita pegang itu tidak akan terasa panas sehingga tidak terjadi perpindahan kalor dan juga tidak terjadi perpindahan materi. Oke, kita akan bahas tentang entalpi atau H ya. Jadi entalpi itu apa sih? Entalpi adalah energi kimia yang terkandung dalam suatu sistem. Energi yang ada pada suatu sistem. Nah, entalpi ini tidak dapat diukur. Jadi entalpi suatu sistem itu tidak dapat diukur. Tapi yang dapat diukur adalah perubahan entalpi. Yang bisa diukur hanyalah perubahan entalpi. Kalau entalpi itu simbolnya H ya. Jadi kalau ada perubahan berarti ada delta H. Nah, jadi entalpi sistem itu tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpi yang menyertai perubahan tersebut. Lalu apa sih perubahan entalpi? Perubahan entalpi atau delta H itu menunjukkan banyaknya kalor yang diserap maupun yang dilepas dalam suatu reaksi. Jadi kalor ini bisa saja diserap, bisa juga dilepas dalam suatu reaksi. Misalkan A ditambah B direaksikan dengan B akan menghasilkan zat C dan juga zat D. Nah, ini disebut dengan pereaksi. Masih ingat ya, di kelas 10 kita belajar
di bab stoikiometri ya. Ini hasil reaksi. Jadi A dan B ini disebut pereaksi, sementara C dan D itu disebutnya hasil reaksi atau produk ya. Maka delta H-nya atau perubahan entalpinya adalah entalpi yang ada pada hasil reaksi atau produk dikurang dengan entalpi yang ada pada pereaksi ya. Jadi ini rumusnya. Delta H atau perubahan entalpi sama dengan entalpi hasil reaksi dikurangi entalpi pada pereaksi. Jenis reaksi termokimia ya. Jadi ada dua jenis reaksi termokimia. Yang pertama adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah sistem melepaskan energi sehingga entalpi sistem akan berkurang. Jadi eksoterm ini cirinya adalah entalpinya akan berkurang, berarti tandanya minus ya. Berkurang. Dan dia melepaskan. Kalau dilepas berarti berkurang, seperti itu. Jadi delta H-nya akan bernilai negatif. Contohnya adalah contoh reaksi eksoterm adalah misalkan pelarutan kapur dalam air. Kalau kita pernah mencoba ya, pelarut kapur kalau dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan panas ya. Lalu misalkan lagi pembakaran atau misalkan lagi ledakan bom, itu kan akan menghasilkan panas. Nah, contoh reaksinya kita misalkan gas H2 ditambah nitrogen ya, akan menghasilkan apa? NH3, amonia ya. Kita tinggal samakan koefisiennya ya. Ini delta H-nya sama dengan minus 92 misalkan ya. Misalkan minus 92 kJ. Ini minus ya, karena dia melepaskan energi. Lalu yang kedua adalah reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah sistem menyerap ya, diserap berarti bertambah ya, sehingga entalpi sistem akan bertambah. Cirinya adalah delta H-nya akan bertanda positif. Contohnya apa? Contohnya misalkan fotosintesis. Dia memerlukan energi, memerlukan panas. Lalu misalkan pembekuan es. Nah, kalau mau membekukan es dia membutuhkan energi. Contohnya misalkan NH3 diuraikan menjadi 3H2 gas ditambah N2 gas. Dan delta H-nya akan bertanda positif. Berapa? Positif 92 kJ, misalkan seperti itu ya. Jadi ada dua reaksi, yang pertama reaksi eksoterm, yang kedua adalah reaksi endoterm. Nah, kita akan bahas selanjutnya adalah macam-macam entalpi. Nah, ini yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar. Lalu ada entalpi peruraian atau penguraian standar, delta HD ya. Lalu entalpi pembakaran standar atau delta HC, dan entalpi molar lainnya ya. Jadi kalau entalpi pembentukan standar atau delta HF, ini adalah perubahan entalpi ya. Delta kan perubahan ya, artinya perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan, jadi tetap ya, ada yang diperlukan atau diserap, ada juga yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol. Ingat ya, hanya 1 mol senyawa
dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Pembentukan ya, 1 mol, ingat. Ibu kasih contoh misalkan misalkan saja pembentukan dari air ya. Air itu kan nih ya, air itu apa? H2O ya. Ada unsur apa aja? Ada unsur H, ada unsur O. Kita tuliskan. Ada H, ada O. H di sini bersifat gas, gas diatomik, artinya H2 dalam bentuk gas. O ini juga gas, gas diatomik. Jadi sifatnya bersifat berfase gas ya. Akan membentuk yang namanya saja entalpi pembentukan, berarti harus dibentuk dari unsur-unsurnya. Akan terbentuk apa? H2O misalkan dalam bentuk gas. Nah, ini delta H-nya kita misalkan saja. Biasanya kalau entalpi pembentukan delta H-nya akan bernilai negatif ya. Misalkan minus 240 kilojoule misalkan ya, kilojoule per mol. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau pembentukan itu terbentuk dari unsur-unsur, akan membentuk satu senyawa. Nah, bagaimana dengan entalpi peruraian standar? Kalau yang ini pembentukan, kalau yang ini peruraian, artinya kebalikannya. Kalau pembentukan berarti dibentuk dari unsur-unsurnya. Tapi kalau peruraian artinya dia akan diuraikan menjadi unsur-unsurnya ya. Jadi entalpi peruraian standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian. Ingat, masih dalam 1 mol senyawa ya. 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar ya. Kalau ini dibentuk dari unsur-unsur berarti kalau dia diuraikan, berarti yang ditulis adalah H2O-nya dulu. Diuraikan menjadi apa saja unsurnya? Ada H, ada O. H-nya dalam gas diatomik, O-nya juga dalam gas diatomik, seperti itu. Nah, ini harus dalam 1 mol ya. Jadi kalau misalkan di sini hanya ada 2, samakan koefisien, di sini berarti 2. O-nya di sini 1, di sini 2, berarti 1/2. Ini tadi juga ya, 1/2. Jadi kita tidak boleh nih menuliskan di sini 2, misalkan. Ini benar ya, oke. Jadi misalnya di sini kita mau menuliskan H2 gas ditambah O2. Di sini kan O-nya 2, Bu. Jadi di sini mau saya buat 2 nih. Berarti di sini 4, berarti di sini tinggal nambahin 2. Nah, ini tidak dalam 1 mol senyawa H2O. Jadi ini sama saja dengan mol ya, berarti di sini 2 mol, berarti bukan, artinya ini salah. Jadi harus dibuat tetap 1 walaupun di sini dibuat setengah. Oke, lanjut entalpi pembakaran standar atau delta Hc. Combustion ya, makanya dinamain C. Adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan. Sama ya, semua entalpi itu ada yang diperlukan atau diserap dan juga ada yang dilepaskan. Pada pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna, ingat hidrokarbon kemarin. Kalau pembakaran sempurna itu menghasilkan apa? CO2 dan juga H2O. Nah, masih sama ya, 1 mol. 1 mol zat pada keadaan standar. Kita ambil contoh. Misalnya ibu mau membakar CH4 gas. Kalau dibakar artinya diperlukan O2 ya. Syarat pembakaran itu adalah O2, adanya oksigen. Yang dihasilkan apa? Pembakaran sempurna, CO2 dan juga H2O gas. Tinggal disamakan koefisiennya.
C-nya 1 hanya ada 4, berarti di sini dikali 2, 2 kali 2 4. Oke, O-nya di sini ada 2 ditambah 1 kali 2 2, 2 tambah 2 4. Di sini ada 2 berarti 2 kali 2 4. Delta HC-nya misalkan saja minus 800 kJ per mol. Ya, jadi ingat syarat dari entalpi pembakaran adalah adanya oksigen. Lanjut entalpi molar lain. Jadi banyak sekali entalpi lain sebenarnya ya yang tidak akan kita bahas semuanya. Jadi yang paling utama adalah ketiga entalpi ini, tapi kalian perlu tahu bahwa ada entalpi yang lain. Jadi jadi misalkan ada entalpi penetralan ya. Entalpi penetralan atau netralisasi. Ini netralisasi, ini delta H-nya biasanya delta Hn. Lalu entalpi penguapan. Ada entalpi penguapan juga, misalkan delta H uap ya. Ada juga entalpi pelarutan, entalpi peleburan, ya masih banyak sebenarnya ya. Tapi yang akan kita bahas yang utama adalah ketiga entalpi sebelumnya, entalpi pembentukan, peruraian, dan pembakaran. Oke, kita akan bahas dulu entalpi pembentukan atau delta HF. Contoh soal ya. Contoh soalnya yang pertama. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke soal, jadi di sini ada triknya ya. Triknya adalah kalau pembentukan itu artinya dibentuk dari unsur-unsurnya. Nah, yang biasanya unsur-unsur itu kan kalian tahu sendiri ya, ada Na, ada kalsium, ada Ca, ada kalium, ada K, seperti itu. Nah, ada juga yang berbentuk gas diatomik atau gas, unsurnya ada 2 tapi dalam bentuk gas. Jadi ada H2, ada O2, ada Cl2, N2, I2. Nah, ini berbentuk gas diatomik. Diatomik artinya 2 ya. Jadi selain itu biasanya dalam bentuk padatan. Misalkan Na, ada K, ada Ca, banyak ya. Jadi kalian sudah pernah ibu suruh menghafal jembatan kimia ya, jembatan keledai. Nah, itu kan terdapat banyak sekali unsur yang kalian hafalkan ya. Oke, masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah diketahui delta HF dari HNO3 gas minus 135. Suruh nuliskan persamaan termokimia. Lalu yang kedua ada soal lagi, pembentukan 1 gram NaCl apa natrium klorida dibebaskan kalor sebesar 7, ya ini koma ya, kalau dia ribuan tidak ibu tuliskan koma, tidak ibu tuliskan pemisah ya. Jadi kalau ada pemisah ini berarti koma. 7,024 kJ. Tentukan entalpi pembentukan dan tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan NaCl. Oke, AR-nya diketahui. Oke, penyelesaian. Soal pertama dulu. Soal pertama, diketahui delta HF dari HNO3, berarti delta H-nya sudah diketahui ya. Nah, pembentukan dari HNO3, ingat HNO3. Unsur apa saja yang ada di HNO3? Ada H, ada N, dan juga ada O. Kita tuliskan dulu. Ada H, Bu, ada N, ada juga O. Nah, ingat, H ini akan bersifat gas diatomik, berarti dia H2, berarti dalam bentuk gas. N ini juga gas diatomik, berarti N juga N2 dalam bentuk gas. O-nya juga gas diatomik dalam bentuk gas. Tanda panah ke kanan ya, akan menghasilkan produk apa? HNO3 dalam bentuk gas. Nah, tinggal kita samakan saja koefisien reaksinya ya. Jadi kalian perlu banyak-banyak belajar bagaimana cara menyamakan koefisien reaksi antara
reaksi dan juga hasil reaksi atau produk. Nah, delta HF-nya sama dengan diketahui ya, minus 135 kJ per mol ya. Dan tambahkan di sini H2. Ini hanya satu. Ingat ya, entalpi pembentukan standar ini artinya dalam 1 mol. 1 mol apa? 1 mol senyawa yang harus dibentuk. Berarti ini harus 1 koefisiennya, nggak boleh 2. Boleh saja kita buat dulu 2, nanti kita bagi 2, atau kita langsung saja. Misalkan di sini 1, di sini ada 2. Berarti dia 1 per berapa? Hanya di sini ada 2 ya. 1 per 2. N-nya di sini 1, di sini 2, berarti 1 per 2. Lalu di sini O-nya ada berapa? O-nya ada 3, lalu di sini ada 2. 3 berarti 3-nya di atas per 2-nya di bawah, seperti itu. Nah, ini tetap 1 hasilnya nanti. Coba kita bagi ya. 2 ini dibagi dengan ini, hasilnya adalah hanya 1. 2 ini dibagi ini habis, tinggal N1. 2 ini dibagi ini habis, O-nya berarti tinggal 3, di 3 juga, berarti sama. Nah, inilah persamaan termokimia dari reaksi pembentukan senyawa HNO3. Ingat ya, dalam 1 mol senyawa. Jadi kalau kalian buat di sini 2, lalu di sini kalian samakan koefisiennya, itu salah karena dia dalam 2 mol senyawa, bukan pembentukan standar ya. Jadi harus dalam bentuk 1 mol. Oke, lanjut soal yang kedua. Pada pembentukan 1 gram. Oke, kita tulis dulu diketahuinya apa. Pembentukan 1 gram. 1 gram apa? Massa ya. 1 gram NaCl dibebaskan kalor. Kalor itu Q sama dengan 7,024 kJ. Tentukan entalpi pembentukan dan juga tuliskan persamaan termokimianya ya. Persamaan termokimia itu seperti yang soal nomor 1 ini. Ini persamaan termokimia. Diketahui ArNa23, HrCl 35,5. Kita langsung jawab. Kalau kalian perhatikan ya, jadi delta H itu biasanya rumusnya satuannya adalah kilojoule per mol ya. Kalau kalian perhatikan kilojoule per mol, artinya ada kilojoule di atas. Ini apa? Q ya, nih Q, kilojoule. Mol apa? Mol adalah N. Kalian sudah pelajari di bab stoikiometri di kelas 10 semester 2. Nah, bagaimana kita akan mencari N? Oke, ini yang ditanya apa tadi? Entalpinya ya, delta H-nya dan juga persamaan termokimianya. Nah, sekarang kita cari dulu N-nya. N sama dengan apa? Ingat, bab stoikiometri pelajari lagi di kelas 10 semester 2. Mol sama dengan gram dibagi dengan mr. Masanya berapa? Masanya 1 gram. Dibagi mr. Mr dari NaCl. Ya, NaCl ini sama dengan Na-nya berapa? Ar-nya 23 ditambah Cl 35,5 sama dengan 58,5 gram per mol ya. Satuan dari mr adalah gram per mol. Berarti tuliskan 58,5 gram per mol. Habis ya. Jadi tinggal 1 per 58,5 mol. Nah, ingat ya, kalau kalian tidak tahu rumusnya, kalian lihat saja satuannya. Kalau satuannya kilojoule per mol, mau mencari kilojoule, artinya kita harus mencari mol dikali mol biar molnya hilang. Nah, ini kita masukkan ya, delta H-nya jadi berapa? Q per N. Q-nya berapa? Dibebaskan kalor minus ya, jadi
minus 7,024 kilojoule dibagi dengan molnya berapa? 1 per, mau kalian kalkulatorin boleh dalam bentuk 0, ya, cuman ibu lebih senang dibagi seperti ini. Jadinya min 7024 kilojoule dikali, ya, kalau 1 per ini jadi jadi pembagi berarti dikali 58,5 per mol, ya. Jadi berapa hasilnya? Boleh kalian kalkulatorkan, ya. Jadi hasilnya adalah min 410,9 kilojoule per mol. Reaksi persamaan reaksi termokimianya, NaCl ini terbentuk dari unsur apa? Unsur Na dengan unsur Cl. Nah, unsur Na ini bukan gas diatomik, dalam bentuk padatan dia, ditambah Cl-nya apa? Cl-nya gas diatomik, ya, Cl2. Dalam bentuk gas akan menghasilkan NaCl. NaCl-nya dalam bentuk padatan, NaCl, garam, ya. Delta HF-nya sama dengan minus 410,9 kilojoule per mol. Inilah persamaan termokimianya. Nah, kalian samakan saja, ya. Ingat, dalam 1 mol NaCl, artinya di sini harus 1. Na-nya 1, di sini 1. Oke, Cl-nya di sini 1, di sini 2, berarti 1 per 2. Nah, inilah persamaan termokimia dari pembentukan NaCl. Oke, sampai sini paham, ya? Untuk entalpi pembentukan standar. Ini baru 1 entalpi. Ibu akan lanjut ke entalpi yang kedua, yaitu entalpi peruraian atau penguraian yang dilambangkan dengan delta HD. Triknya adalah diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Kalau tadi dibentuk dari unsur-unsurnya, kalau ini kebalikan dari delta HF. Delta HD ini kebalikan dari delta HF. Begitu juga plus minusnya, ya. Jadi kalau untuk di entalpi ini tolong dituliskan plus minusnya, ya. Jadi kalau dia plus dituliskan plus, kalau dia minus, ya tetap dituliskan minus. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Diketahui delta HF dari etanol, atau etanol apa? C2H5OH, ya. Ingat, hidrokarbon. Kalau etana itu biasanya C2H6. Etana ini, ya. Kalau etanol hanya berkurang. Kalau gugus alkohol ini gugus alkohol, ya, ada ol. Dia akan berkurang 1, hanya C2H5 ditambah OH. Kalau misalkan di sini C3H berapa? Kalau propana H8. Berarti di sini C3H berapa? H7OH. Seperti itu. Jadi hanya pindah ke belakang ditambah dengan O. Oke, kita masuk ke soal yang pertama dulu. Diketahui delta HF etanol. Nah, delta HF, ya. Berarti dia yang diketahuinya adalah entalpi dari pembentukan etanol, minus 277,7 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimia reaksi peruraian senyawa tersebut. Oke, kita tuliskan dulu. Diketahui delta HF sama dengan minus 277,7. Ingat, triknya adalah delta HD ini adalah kebalikan dari delta HF. Artinya, kalau di sini delta HF-nya minus, berarti kita langsung bisa ambil kesimpulan bahwa delta HD-nya akan bertanda positif, 277,7. Itulah ibu bilang kenapa harus dituliskan plus minusnya, ya. Di sini penting. Langsung kita jawab. Kelihatannya ditanya persamaan termokimia, ya. Kita langsung jawab. Jadi kalau peruraian, ingat
Kalau pembentukan dibentuk dari unsur-unsur, berarti unsur-unsurnya dulu, tanda panah ke kanan, baru senyawa. Kalau peruraian kebalikan, senyawanya dulu, tanda panah ke kanan, baru unsur-unsur. Etanol tadi apa? C2H5OH. Ini dalam bentuk liquid, tanda panah ke kanan. Ada apa aja di C2H5OH? Ada unsur C, ada unsur H, ada unsur O. Kita tuliskan C. Ada H juga, Bu. Ada juga O. C di sini akan bersifat berfase padatan. Jadi ingat, gas diatomik tadi apa aja? Ada H2, ada Cl2, ada O2, N2, I2 ya. Jadi selain itu akan bersifat padatan. Apa fasenya? Adalah S, solid. Lalu ada lagi H. H ini bersifat gas diatomik tadi ya. Dan ini juga bersifat gas diatomik. Sekarang kita samakan koefisiennya. Ingat, dalam 1 mol peruraian, artinya 1 mol apa yang diuraikan? Etanol. Berarti di sini harus 1, tidak boleh 2. Kalau di sini ada 2, di sini 1, berarti dikali 2. Ini hanya ada 5, 6. 6 dibagi 2, 3. O-nya di sini 1, di sini 2. Berarti di sini 1/2. Delta H-nya adalah plus 277,7 kJ per mol. Inilah jawaban soal nomor 1. Lanjut ke soal soal kedua ya. Diketahui apa? Masih sama, diketahuinya adalah delta HF dari H2O min 285,85 kJ per mol. Lalu ada masanya adalah 10 gram. Ini hampir sama dengan soal yang ada di entalpi pembentukan tadi ya. Jadi kalau ada massa, kita harus mencari mol. Ya, ingat, di sini yang berlaku hanya kilojoule per mol. Hanya mol, jangan langsung dibagi gram nih ya. Jadi kita cari dulu molnya. N sama dengan M per mR. Massa dibagi massa molekul relatif. Ada 10 gram. mR dari H2O berapa? H2O. Kita cari. H2O hanya ada 2. 2 dikali ARH berapa? 1 ya. Ditambah O-nya ada 1. 1 dikali AR, O berapa? 16. Berarti 2 tambah 16 sama dengan 18 gram per mol. Jadi 18 gram per mol. Ini coret, habis ya. 10/18 mol. Atau kita kecilkan, dibagi sama-sama dibagi 2, 5/9 mol. Boleh kalian koma. Ibu lebih senang pecahan seperti ini ya. Nah, yang ditanya adalah berapa kalor? Kalor itu tadi apa? Kalor itu satuannya adalah kilojoule. Yang diketahui di sini delta H. Berarti kita mau dapetin kilojoule nih. Kalau kalian tidak tahu rumusnya itu tadi, nah, caranya adalah dengan melihat satuannya ya. Nah, di sini untuk mencari Q, artinya delta H-nya, kilojoule per mol ini harus dikali dengan mol biar bisa sama-sama dicoret. Untuk mencari Q, kalor ya, tidak perlu dituliskan plus minusnya ya, karena di sini ada kata-kata diperlukan, ada kata-kata dilepaskan. Kalau diperlukan artinya dia akan bernilai positif. Oh, sama saja ya, misalkan di sini delta HF-nya min 285,85, artinya delta HD-nya akan bernilai positif ya, jadi kita tuliskan saja. Oke, 285,85 kilojoule per mol dikali N-nya berapa? 5/9 mol. Nah, kalau dicoret seperti ini kan habis nih, karena dia per ya, per habis. Hasilnya adalah
158,81 kilojoule. Inilah kalor yang diperlukan untuk menguraikan 10 gram H2O ya. Kalor yang diperlukan artinya dia bernilai positif. Jadi tidak perlu ditulis kalau kalor ya. Jadi cukup angkanya saja. Kalaupun dia bernilai minus juga tetap tidak usah ditulis karena dia kalor yang dilepaskan seperti itu ya. Jadi ingat, trik dari peruraian standar adalah entalpi peruraian standar adalah diuraikan menjadi unsur-unsurnya dan kebalikan dari delta HF atau kebalikan dari entalpi pembentukan. Oke, lanjut kita ke entalpi yang ketiga, yaitu entalpi pembakaran standar atau delta HC combustion. Triknya adalah ingat di hidrokarbon ya, untuk pembakaran itu selalu diperlukan apa? Diperlukan oksigen atau O2. Kalau tidak ada oksigen maka tidak akan terjadi pembakaran. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tuliskan persamaan termokimia untuk pembakaran sempurna asetilena C2H2 jika diketahui entalpi pembakarannya adalah minus 1256. Nah, di sini kalau dia ribuan tidak ibu tuliskan pemisahnya ya, jadi langsung. Jadi kalau ada koma seperti ini berarti memang koma. Ya, soal yang pertama, maaf. Pembakaran asetilena itu diketahui ya, C2H2 dalam bentuk gas. Pembakaran sempurna artinya O2 ya. Direaksikan akan menghasilkan apa kalau pembakaran sempurna? Ingat di hidrokarbon ya, CO2 ditambah H2O. Kalau tidak sempurna maka yang dihasilkan adalah CO ya. Nah, tinggal kalian samakan saja koefisien reaksinya. Delta H-nya minus 1256 kilojoule per mol. Ingat, ini juga dalam 1 mol. 1 mol apa? 1 mol zat yang dibakar, asetilena. Jadi ini harus 1 nih. Kita samakan koefisiennya. C2 di sini ada 1. Berarti di sini 2. 1 kali 2 sama dengan 2. H-nya ada 2. Di sini juga ada 2. Oke. O-nya di sini ada 2. Di sini 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, 5 per 2 berarti ini 5 per O yang di sebelah kanan kiri ada 2, 5 per 2. Nah, ini dalam 1 mol C2H2 ya. Jadi inilah persamaan termokimia dari pembakaran sempurna asetilena ya. Oke, soal yang kedua. Maaf, terlalu mepet. Pada pembakaran 1 gram gas metana masih sama sepertinya soal dengan yang pembentukan dan peruraian tadi ya, yang diketahui adalah massa 1 gram CH4 metana dibebaskan, artinya kalornya akan minus ya, tapi tidak usah dituliskan minus, jadi dibebaskan 55,6 kilojoule. Kita langsung jawab. Yang ditanya apa? Persamaan termokimia. Kalau persamaan termokimia pasti yang dicari harus delta H-nya juga ya. Delta H. Untuk mencari delta H di sini diketahui kilojoule aja, berarti kita perlu mol. Masih sama, N sama dengan M per MR. M-nya 1 gram. MR dari CH4 berapa? CH4. C-nya ada 1. 1 kali 12, 12. Ditambah hanya ada 4. 4 dikali ARH berapa? 1. Berarti 12 ditambah 4 sama dengan 16 gram per mol. Artinya 16 gram per mol. Ini bisa dicoret. Berarti tinggal 1 per 16 mol ya. Lalu yang dicari adalah delta H. Delta HC sama dengan apa yang dibutuhkan tadi? Kilojoule per mol ya.
Kilojulnya apa? Q. Per molnya ya N. Masukkan angkanya 55,6 per 1/16 mol. Ini kilojoule. Kalau seperti ini 556 kilojoule dikali 16 per 1 mol sama dengan berapa? Minus 889,6 kilojoule per mol. Kenapa minus? Dibebaskan ya, artinya minus. Cuman kita dalam kalornya tidak dituliskan ya. Jadi kalian cukup tuliskan langsung di sini. Persamaan termokimianya seperti apa? Dibakar gas metana. Metana ya, CH4 gas dibakar dengan O2 gas akan menghasilkan apa? CO2 gas dan H2O gas. Delta Hc-nya adalah minus 88,9 kilojoule per mol. Kita samakan, C-nya 1, di sini 1, hanya 4, di sini 2. Ini O-nya 2, tambah 2, 4, di sini berarti 2. Di sini harus 1 ya, 1 mol metana. Inilah persamaan dari pembakaran metana. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke entalpi. Contoh soal selanjutnya ya, dari entalpi pembakaran standar. Ini bisa kalian lihat di buku ya, contoh soal di buku Erlangga ya. Apabila bensin dianggap terdiri atas isooktana, jadi bensin ini kan terdiri dari banyak macam gas hidrokarbon ya. Nah, ini di soal dianggapnya ada isooktana. Apa itu isooktana? C8H18 ya. Tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 1 liter bensin. Jika diketahui entalpinya 5460, massa jenisnya 0,7. Oke. Soal yang ketiga. Nah, di sini diketahuinya ada volume ya, ada liter. Sementara kita mau cari mol, itu biasanya kita di soal-soal sebelumnya pakai gram kan, pakai massa. Di sini kok diketahuinya 1 liter. Oke. Ada lagi massa jenis. Apa massa jenis? Rho ya, bukan P. Rho. 0,7 kg per liter. Nah, dari yang diketahui ini saja sebenarnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan rumus sebenarnya ya. Di sini ada liter, di sini ada liter. Kita bisa coret sehingga yang didapat adalah kilogram ya. Oke, kita buat ditanyanya dulu adalah Q, kalor ya. Nah, bagaimana mencari massa? Massa kan gram nih atau kilogram biasanya. Kita bisa ambil kesimpulan dari dua rumus ini. Berarti Rho dikali V. Rho-nya berapa? 0,7 kg per liter dikali V-nya berapa? 1 liter. Liternya sama-sama dicoret, jadi tinggal kilogram. Berarti 0,7 kg atau berapa gram? 700 gram dikali 1000 ya. 700 gram. Didapatlah massa dari isooktana. Untuk mencari kalor, ini diketahui nih entalpinya. Jadi Q sama dengan delta H dikali mol. Tidak perlu ditulis plus minusnya ya. Jadi di sini 5460 kilojoule per mol. Oh ya, ini belum kita cari ya molnya. Sama ya rumusnya, N sama dengan M per MR. 700 gram. MR dari C8H18. Kita cari di atas, C8H18 sama dengan 8 dikali ARC berapa? 12 ditambah 18 dikali ARH 1 sama dengan 8 kali 12 96
tambah 18 sama dengan 114 mR gram per mol. Berarti di sini 114 gram per mol. Coret tinggal mol. Berarti ini baru kalian kalkulatorkan 6,14 mol ya. Baru dimasukkan dikali N-nya berapa? 6,14 mol. Habis ya dicoret. Kalau dengan penyebut sama-sama penyebut ya bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah 33524,4 kilojoule. Jadi kalian silakan kalkulatorkan lagi, siapa tahu ibu salah ya. Ini 33. Jadi pada pembakaran bensin isooktana ini dibebaskan ya. Dibebaskan artinya minus sebenarnya ya, tapi tidak perlu kita tulis. Dibebaskan kalor sebesar 33.524,4 kilojoule. Seperti itu. Oke, ini entalpi yang terakhir, entalpi molar lain. Jadi ibu kasih contoh soalnya. Ada 2 soal. Soal yang pertama adalah tentang entalpi penguapan. Ya, penguapan. Entalpi penguapan dari H2O. Di situ H2O-nya dalam bentuk liquid, cair ya. Kalau diuapkan, dia akan berbentuk apa? Air. Kalau kita memanaskan air, ini kan bentuknya cair nih. Kalau kita panaskan akan berbentuk uap kan, dalam bentuk gas. Inilah persamaan termokimianya. Delta H-nya penguapan itu delta H VAP. Berapa? Plus 44 di soal ya, 44 kilojoule per mol. Jadi kalau penguapan hanya seperti itu, dari cair ke gas. Soal yang kedua, ini tentang netralisasi. Tuliskan persamaan termokimia untuk netralisasi NaOH. Kita tulis dulu NaOH aqueous dengan menggunakan HCl. Ditambah ya, direaksikan artinya dengan HCl dalam bentuk aqueous juga. Apa yang dihasilkan? Kalau netralisasi sebenarnya ini nanti akan kita pelajari di semester 2 ya. Jadi kalau mereaksikan suatu zat dengan suatu senyawa dengan suatu senyawa, kita lihat ini senyawa yang pertama. Ada Na, ada OH ya. Jadi di sini ada H, ada Cl. Sebenarnya ini kan ada O, ada H ya. Jadi kalau ini disebutnya basa. Ini basa, yang ini asam. Nanti kita akan belajar di semester 2 ya. Nah, kalau reaksi netralisasi ini zat yang ada pada senyawa pertama, ada Na ya, direaksikan dengan zat kedua yang ada pada senyawa kedua. Jadi Na dengan Cl. Jadi Na yang pertama dengan Cl. Lalu ada lagi di sini H. Yang pertamanya ya, ada H, ada OH. Jangan ditulis HOH, jadi H-nya jadi 2 ya, H2O. NaCl ini apa? Garam, dan ini liquid. Jadi delta H-nya diketahui di soal adalah min 50 kilojoule per mol. Ini delta H-nya delta netralisasi, delta Hn. Jadi seperti itu. Itulah persamaan termokimia dari netralisasi NaOH dengan HCl. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak ya. Jadi untuk materi pembahasan dari termokimia mungkin sudah banyak sekali soal yang Ibu bahas di sini. Jadi cukup sekian ya materi termokimia kita. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dari kalian dan semoga kalian paham, kalian mengerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir ya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya juga di channel YouTube Ibu Nurfika Putri Utami. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.